Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita hari ini, memuji dan menyembah Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh semuanya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari semuanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh semuanya angkat tangan, kedua tanganmu. Terima kasih Yesus. Oh, katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama, oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala
hancur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Di atas segala nama, nama Yesus yang besar. Haleluya. Terima kasih. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini saudara. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita akan menaikkan sembah kita pagi hari ini. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tiada habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di tahun ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Semuanya seturut dengan keinginan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami ingin bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Oralabaya Shandi. Yesus, kami menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat pujian ini katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sembah Dia, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan segenap hatimu
tiada pernah ku ragukan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit Tuhan, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. mari sembah Dia, katakan walau seribu debat di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. mari lebih lagi katakan walau 1000 debat di sisiku, amin Tuhan Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. mari dengan segenap hatimu katakan dengan jiwamu, Walau 1000 debat di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. mari lebih lagi katakan Walau 1000 debat, Yesus kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Katakan walau 10.000, walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Sekali lagi katakan walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, 10.000 di sebelah kanan kami tak takut. Yesus serta kami, Yesus menyertai kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Yesus, we worship you. mari sembah Tuhan kita. Yaralaba, yaralabo, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Wow, kami sembah Engkau di atas segalanya, di atas segalanya, Bapa.
padamu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersembayang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersembayang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Boleh sambil bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah kami, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pagi ini. Kemuliaan-Mu menyertai setiap kami senantiasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Tidak punya pengharapan, kami percaya Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, melawat setiap kami jamaah kami, sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi pesan-pesan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali bersama saya. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Waktu Desember kemarin kita merayakan Natal. Kalau
kita ingat perayaan Natal, kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita lihat firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 16 dikatakan, sebab itu bertobatlah, kita harus bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Ini firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku segera datang. Tuhan mengatakan, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita bicara tentang akhir zaman, yaitu soal surga. Surga yang kekal dan neraka yang kekal. Kita sekarang memasuki tahun 2021. Kondisi tidak baik, kondisi makin jelek. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus yakin, harus mampu bahwa dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini, kita harus mempersiapkan diri di tahun 2021. Yaitu di tahun integritas ini, kita harus memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kita baca di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Integritas, ya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapa? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini firman Tuhan mengatakan, dalam tahun 2021 kita harus mempersiapkan diri, harus memiliki pribadi yang jujur, yang kudus, yang dekat dengan Tuhan. Menghadapin surga dan neraka ini, yaitu mengenai kematian. Ya, kematian. Kalau soal kematian surga, ya, kita akan bicara hidup kekal. Ya, hidup kekal itu adalah bumi baru. Ya, bumi baru, hidup kekal itu adalah surga. Surga Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah. Kita dapatkan anugerah, kasih karunia yang kita sudah terima keselamatannya oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau kita ngomong soal hidup kekal, bumi baru itu mengomong soal surga, ya, anugerah. Kalau kematian kekal itu mengenai neraka. Kematian kekal itu ngomong neraka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperbaiki tahun 2021 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Kita harus yakin ini bahwa tahun 2021 adalah tahun yang sangat baik buat kita. Kita yakin, ya. Tapi kita harus percaya. Kematian dan kehidupan itu tipis sekali. Ya. Kita harus sungguh-sungguh punya pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kalau kita ngomong soal hidup kekal, soal surga, saya ingat ada satu teman kita seiman di Jawa Timur, di kota kecil. Dia mati suri. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus dan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus berkata
bahwa orang Kristen yang masuk surga hanya 20%. 20%. Saya begitu dengar ini, begitu kecil sekali hati saya. Sedih sekali. Kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya, yang yakin, dan Tuhan sudah anugerahkan kita, dan Tuhan sudah mati di kayu salib, keselamatan sudah Tuhan berikan, tapi hanya 20%. Berarti kehidupan kita ini perlu diperbaiki. Kita harus mempunyai suatu pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Ada 3 sikap hidup orang Kristen, ada 3. Ada 3 sikap hidup orang Kristen. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita supaya tenang dan dapat berdoa. 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kekristenan kita selalu menjadi sorotan. Karena orang-orang Kristen itu menjadi sorotan. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kedua, tapi menurut Alkitab seperti surat terbuka. Kita ini seperti surat terbuka, karena yang dapat dibaca semua orang. Yang ketiga, kita harus mengawasin kehidupannya supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Kita menjadi sorotan. Baik, jelek, kita itu menjadi sorotan. Orang Kristen kok kayak gitu? Orang Kristen kok gini? Baik, jelek. Ya. Kalau kita ngomong soal surga dan neraka, ya, saya ingat saudara kita, sepupu kita, ya, ada yang baik. Saya punya teman, dia jualan sayur. Dia yang orangnya baik. Dicuri juga dia nggak marah. Ditipu ya dia nggak marah. Dia orangnya baik. Diberkatin. Jualannya diberkatin, walaupun jualan sayur, dia punya mobil, bisa beli mobil. Karena dia baik. Begitupun kita sebagai orang-orang kita harus orang yang baik, mempunyai pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Yang pertama, untuk menghadapi akhir zaman, yang pertama, kita harus mampu menguasai diri kita. Menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini firman Tuhan. Kita harus mampu menguasai diri kita. Setiap kehidupan kita punya masalah, punya problem. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita punya problem, kita punya masalah. Ada yang masalah pekerjaan, ada masalah kenikmatan. Inilah yang kita hadapin. Ya, saya terus terang aja, saya merasakan, merenungkan sekali bahwa akhir-akhir ini, ya, Tuhan ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang tidak bersalah. Daud aja berdosa, Daud bersalah, Ayub berdosa, Ayub bersalah. Tuhan izinkan semua setiap masalah, setiap pencobaan. Yang kedua, kita jadilah tenang. Yang kedua, kita baca di Yesaya 30
ayat 15b. Yesaya 30 ayat 15b. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal di diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita harus diam, tenang, kita mendapatkan kekuatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi tanpa ketenangan kita tidak bisa menjalani hidup ini. Kita harus tenang. Kalau kita mampu tenang, Tuhan pasti mampukan kita. Amin. Contoh seperti Daud di Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya keselamatanku. Aduh, kalau kita ngomong soal Daud, ya, kita baca di Kisah 13 ayat 22b. Kisah 12 ayat 22b. 22 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Mereka itu Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Aduh, saya bisa merinding tangan saya. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Daud berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud walaupun dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia langsung bertobat. Dia langsung mengakui. Dan dia mengatakan di Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita yakin, kita percaya, hanya dekat Allah kita tenang. Dan keselamatan itu selalu ada. Ini contoh Daud, ya. Yang ketiga, kita harus suka berdoa. Suka berdoa. Jadi doa bukan hanya sebatas susunan kata-kata saja, ya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, ya. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Kita nggak tahu. Dalam sedetik, nggak sampai sedetik itu Tuhan datang, kita sudah akhir zaman. Kita diangkat atau tidak. Kalau kita tidak siap, kita masih ada rasa benci sama orang, masih ada dosa, masih ada unek-unek yang tidak tersampaikan. Inilah yang Tuhan mau. Kita harus seperti Daud. Dia bertobat dan dia mengaku dosanya dan dia mengaku bahwa Tuhan itu baik. Terus yang selanjutnya, jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, akhir zaman tidak menjadi hal yang menakutkan. Jadi akhir zaman itu tidak menakutkan. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita baca di firman Tuhan ayat Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini contoh. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita.
Karena Tuhan Yesus ada teladan kita. Kenapa saya menyebut Tuhan Yesus teladan kita? Karena banyak kita sebagai orang-orang Kristen itu yang menganggap kita ini Tuhan. Merasa dirinya benar, merasa nggak bersalah, ya. Orang lain selalu dihakimin. Itulah yang selalu kita hadapi. Makanya kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus, ya. Kita baca di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Belajarlah kepada Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Inilah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kita harus menghadapi akhir zaman dengan sungguh-sungguh, yaitu punya pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kesimpulannya, kita baca di Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42, demikian firman Tuhan. Ini kesimpulannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus percaya, kita harus yakin. Apapun yang terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempunyai karakter yang kuat, yang baik, yang jujur dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan demikian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.